Peraturan baru yang dibuat Cina yang mewajibkan setiap kapal asing melapor kepada pejabat Beijing jika hendak melintas di Laut Cina Selatan bakal terhambat. Peraturan tersebut dilawan keras oleh Amerika Serikat karena tampaknya bertentangan secara langsung dengan perjanjian internasional dan dapat memicu potensi konflik. Hal itu disampaikan Wakil Laksamana Penjaga Pantai Amerika Serikat Michael MC Allister. Pejabat itu mengatakan Laut Cina Selatan adalah jalan raya maritim dan kerjasama penjaga pantai ke penjaga pantai sangat penting di kawasan itu untuk membangun tata kelola maritim yang baik. MC Allister mencatat peningkatan minat untuk bermitra dengan penjaga pantai Amerika Serikat dalam pengembangan kapasitas keselamatan dan keamanan maritim. Saya akan menawarkan persyaratan pelaporan baru untuk kapal di jalur damai ke Laut Cina Selatan. Tentu berdasarkan pelaporan, tampaknya bertentangan langsung dengan perjanjian dan norma internasional, kata MC Allister kepada wartawan selama forum virtual Asia Pacific Media Hub Jumat 3 September 2021. Jika pembaca kami benar, ini sangat memprihatinkan, dan itu karena mereka mulai membangun fondasi untuk ketidakstabilan dan potensi konflik jika itu ditegakkan, tambahnya. Amerika Serikat katanya berada di kawasan untuk mendukung mitra utama yang semakin khawatir atas tindakan agresif dan koersif China. Dan kekhawatiran mitra Amerika Serikat dengan kurangnya kemampuan atau kapasitas mereka untuk menanggapi tindakan tersebut secara memadai. Kami bekerja sama dengan China di bidang kepentingan bersama antara Amerika Serikat dan China. Tidak banyak kegiatan kerjasama di Laut Cina Selatan, kata MC Allister. Terlepas dari identitas penuntut Laut Cina Selatan, Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat mengatakan pada bulan Februari bahwa Amerika Serikat menentang pembatasan yang melanggar hukum yang diberlakukan oleh China, Taiwan, dan Vietnam yang memerlukan izin atau pemberitahuan terlebih dahulu di hadapan kapal militer asing, termasuk Amerika Serikat, terlibat dalam perjalanan yang tidak bersalah. Operasi kebebasan navigasi ini menjunjung tinggi hak, kebebasan, dan penggunaan laut yang sah yang diakui dalam hukum internasional dengan menentang pembatasan yang melanggar hukum terhadap lintas damai yang diberlakukan oleh China, Vietnam, dan Taiwan, kata Yosin Dopalcom. China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei, dan Filipina masing-masing mengklaim kedaulatan atas sebagian atau seluruh kepulauan Spratly. Namun China, Vietnam, dan Taiwan menurut Yosin Dopalcom memerlukan izin atau pemberitahuan terlebih dahulu sebelum kapal militer asing terlibat dalam lintasan bebas melalui laut teritorial. Di bawah hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut, kapal-kapal semua negara termasuk kapal perang mereka menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Pengenaan sepihak atas persyaratan otoritas atau pemberitahuan sebelumnya untuk lintas damai tidak diizinkan oleh hukum internasional, kata Yosin Dopalcom. Dengan terlibat dalam lintas damai tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya atau meminta izin dari salah satu penuntut, Amerika Serikat menentang pembatasan melanggar hukum yang diberlakukan oleh China, Taiwan, dan Vietnam. Amerika Serikat menunjukkan bahwa lintas yang tidak bersalah mungkin tidak tunduk pada pembatasan seperti itu, tambahnya. Klaim maritim yang melanggar hukum dan luas di Laut Cina Selatan menimbulkan ancaman serius terhadap kebebasan laut, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan bebas dan perdagangan tanpa hambatan, dan kebebasan peluang ekonomi bagi negara-negara pesisir Laut Cina Selatan. Hukum laut internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak dan kebebasan tertentu dan penggunaan laut lainnya yang sah untuk semua negara. Komunitas internasional katanya memiliki peran abadi dalam melestarikan kebebasan laut yang sangat penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran global. Menurut informasi yang diterbitkan oleh The Times of India pada 4 September 2021, Angkatan Laut India melakukan latihan Angkatan Laut dengan Singapura di Laut Cina Selatan selama 3 hari. Kapal perusak INS Rain Vijay, korvet INS Kiltan, dan korvet INS Kora ambil bagian dalam latihan SIMBEX dengan frigat RSS Steadfast dan RSS Vigon dari Angkatan Laut Republik Singapura. RSS Steadfast adalah kapal ketiga dari frigat siluman kelas Formidable Angkatan Laut Republik Singapura. Frigat siluman multiperan kelas Formidable adalah platform permukaan terbaru yang memulai operasi dengan Angkatan Laut Republik Singapura dan merupakan turunan multimisi dari frigat kelas Lafayette Angkatan Laut Prancis. Keenam kapal tersebut membentuk armada pertama RSN. Frigat dilengkapi dengan radar multifungsi array yang dipindai secara elektronik pasif Thales Heracles yang menyediakan pengawasan 3 dimensi hingga 250 km. Radar menyediakan pencarian otomatis
dan pelacakan target udara dan permukaan, dan terintegrasi dengan sistem pertahanan udara MBDA Ulster. Setiap fregat memiliki rentang pengaruh yang membentang hingga sekitar 370 km. Fregat dipersenjatai dengan rudal Boeing Harpoon dan senjata Otomelara 76 mm untuk pertahanan permukaan. Rudal Harpoon memiliki jangkauan 130 km dan menggunakan panduan radar aktif. Hal ini dipersenjatai dengan hulu ledak 227 kg, pistol menembakkan 6 kg peluru hingga jangkauan maksimum 30 km dengan kecepatan tembak hingga 120 putaran per menit. Fregat juga dilengkapi dengan sonar penarik frekuensi rendah aktif ADO Corporation untuk memungkinkan deteksi dan klasifikasi kapal selam jarak jauh serta torpedo ringan Aerotrop A244S Mod 3 yang ditembakkan dari dua peluncur 3 tabung B515 yang tersembunyi dengan balik benteng. Fregat dilengkapi dengan helikopter Angkatan Laut Sikorsky S-70B, turunan internasional dari Angkatan Laut Amerika Serikat Sikorsky SH-60B Sailhawk. Apa pengaruhnya terhadap India? Dalam manuver klasik dari apa yang disebut lawfare, Cina mengumumkan seperangkat peraturan maritim baru pekan lalu yang mengharuskan kapal yang membawa jenis kargo tertentu untuk memberikan informasi terperinci kepada pihak berwenang Cina saat transit melalui perairan teritorial Cina. Meskipun tuntutan seperti itu oleh negara-negara pesisir bukanlah hal yang aneh, tidak perlu orang jenius untuk memahami bahwa langkah khusus ini adalah bagian dari proyek Cina yang sedang berlangsung untuk menetapkan yurisdiksinya atas Laut Cina Selatan dengan menggunakan hukum dan peraturan Cina. Penggunaan lawfare juga tidak untuk memproyeksikan tujuan suatu negara. Undang-Undang Tiongkok tahun 1992 sebelumnya menegaskan bahwa kapal militer asing memerlukan izin untuk memasuki perairan teritorial, kapal selam perlu transit di permukaan, dan kapal yang membawa bahan beracun harus memiliki dokumentasi yang diperlukan dan mengambil tindakan pencegahan dalam menangani kargo. Amerika Serikat secara rutin menggunakan apa yang disebut yurisdiksi lengan panjang untuk mengklaim otoritas global atas undang-undang dan peraturannya sebagai bagian dari pelaksanaan kekuatan proyeksinya. Sekarang menurut Global Times, kapal-kapal dari negara-negara asing termasuk kapal selam, kapal nuklir, kapal yang membawa bahan radioaktif, minyak curah, bahan kimia, LNG, dan zat berbahaya lainnya diwajibkan untuk melaporkan informasi rinci mereka pada kunjungan mereka ke perairan teritorial Cina. Klaim Cina di Laut Cina Selatan. Pada Januari 2021, Tiongkok mengesahkan Undang-Undang Penjaga Pantai yang berbau, dan pada bulan April dan Undang-Undang Keselamatan Lalu Lintas Maritim yang direvisi. Ada ambiguitas bawaan dalam langkah ini yang cocok dengan ketidakpastian seputar klaim maritim Cina di Laut Cina Selatan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS memberi kapal militer atau sipil hak lintasan bebas melalui perairan teritorial negara lain. Laut teritorial didefinisikan sebagai jalur perairan yang terbang 12 mil laut dari garis pangkal suatu negara pantai. Yang dimaksud dengan lintasan bebas ini adalah kapal-kapal yang melintas lurus tanpa henti, latihan atau latihan senjata apapun, pengumpulan informasi, penangkapan ikan, dan sebagainya. Pada Januari 2021, Tiongkok mengesahkan Undang-Undang Menjaga Pantai yang baru, dan pada bulan April dan Undang-Undang Keselamatan Laut Lintas Maritim yang direvisi. Namun kemudian, banyak negara mengkhawatirkan penyelundupan, pencemaran laut, dan bahaya yang mereka hadapi oleh kapal yang membawa muatan berbahaya. Jadi sebelumnya negara seperti Kanada, Pakistan, dan Portugal menuntut pemberitahuan terlebih dahulu tentang kargo tersebut. Mesir, Iran, Malaysia, dan Yaman menurut otoritas sebelumnya, dan ada negara seperti Argentina, Nigeria, dan Filipina yang melarang mereka. Jadi sebelum negara seperti Kanada, Pakistan, dan Portugal menuntut pemberitahuan terlebih dahulu tentang kargo tersebut, Mesir, Iran, Malaysia, dan Yaman menuntut otoritas sebelumnya. Definisi Cina sendiri tentang laut teritorialnya yang dikeluarkan oleh undang-undangnya tentang laut teritorial dan zona tambahan 25 Februari 1992 mencatat bahwa itu termasuk perairan yang berdekatan dengan daratan dan pulau-pulau lepas pantainya, yaitu Taiwan dan Diaoyu, Pengsu, Pulau Dongsa, Sisa, dan Nansa. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, perairan tersebut tertutup oleh 9 garis putus-putus dalam peta Tiongkok. Dari jumlah tersebut, Pengsu dan Dongsa dikelola oleh Taiwan. Orang Cina menguasai Paracel yang mereka rebut dari Vietnam pada hari-hari terakhir Perang Vietnam pada tahun 1975. Lebih jauh ke selatan, kendali atas pulau-pulau dan bebatuan yang membentuk kelompok kepulauan Spratly dibagi di antara sejumlah penuntut: Filipina 11, Taiwan 2, Vietnam 29, Cina 7, Malaysia 6, dan Brunei 1.
kemampuan hukum Cina untuk menegakkan kontrolnya.